Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ramadan dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 33321700103. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengolahan sinyal digital, yaitu tentang FFT atau Fast Fourier Transform. Jadi apa sih itu FFT? Jadi FFT itu digunakan atau sebuah algoritma yang digunakan untuk mempercepat perhitungan dari DFT. DFT itu adalah Discrete Fourier Transform. Nah, jadi di sini saya akan membahas sebuah pembahasan soal dari pengaplikasian FFT. Jadi di sini soalnya itu menghitung DFT untuk urutan itu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 menggunakan DIF FFT algorithm atau menggunakan decimation in frekuensi Fast Fourier Transform algoritma. Jadi kita tulis, diketahui kan yaitu xn ya, yaitu sama dengan 1, 2, 3 itu 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi kita ketahui xn-nya. Nah, jadi kita menggunakan sebuah aliran atau algoritma seperti ini dengan nilai seperti yang kita ketahui tadi, yaitu x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 3, x3 sama dengan 4, x4 sama dengan 4, x5 sama dengan 3, x6 sama dengan 2, dan x7 sama dengan 1. Nah, kan sebuah sinyal berarti ini n ya kan, berarti sin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk outputnya yaitu kan x0, x4, x2, x6, x1, x5, x3, x7. Jadi kita tulis yaitu kan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi di sini kita bagi dua kolom, itu dimana kita akan langkahi 3 deret, yaitu 0 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 6, dan 3 ke 7. Maka dapat kita tulis yaitu 0, 4, 1, 5, 3, 6, 2, 6, dan 3, 7. Jadi urutannya akan menjadi 0, 4, 2, 6, 1, 5, dan 3, 7. Oke. Nah, dan ini merupakan outputnya kan. Nah, di sini terdapat 3 kolom, yaitu kolom 1, 2, 3. Dan kolom 1 ini kita sambungkan dengan melangkahi 3 digit angka ini, yaitu 2, 3,
Jadi kita sambungkan ke sini, ke 4. Jadi mari kita sambungkan, yaitu untuk pertama ini oke, ini juga yang kedua. Nah, dan ini juga sama, kita sambungkan. Dan untuk kolom yang kedua kita dan untuk kolom yang kedua kita langkahi satu dikit angka. Oke. 1 0 kedua dan 1 ketiga. Kemudian ini pun 0 2 3. Grid pun juga yang ini, jadi kita angkahi X4 berarti ke 6. Dan kolom yang ketiga sebutkan itu 0 ke 4. Dua ke 6. Satu ke 5. Dan 3 ke 7. Nah, maka dapat kita samakan kan, berarti ini 0 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 6 kan, 2 ke 6, dan ini 1 ke 5, ini 3 ke 7. Dan yang ini kan kita langkahi 1, jadi kan sini kan, jadi 0 ke 2 kan, terus 4 ke 6, dan ini pun 1 ke 3 dan 5 ke 7. Dan yang ini terakhir dan kolom pertama yaitu kita langkahi seperti ini. Jadi kita apa ya maksudnya, jadi kita lihat outputnya yaitu 0 ke 4 dan 1 ke 5 kan, nah, dan 2 ke 6, 3 ke 7, dan seterusnya. Dan untuk ke bawah yaitu yang ke bawah kita itu dengan minus.
Oke. Minus 1. Dan begitu pun juga dengan yang ini, yaitu minus 1 dan minus 1. Ini pun minus 1 dan minus 1. Ini minus 1 minus 1. Dan berdasarkan algoritmanya itu dapat kita tulis, yaitu W8 pangkat 0 sama dengan 1, W8 0 sama dengan minus J, ada kesalahan, kan minus C. Saya tulis dulu ini ya sambil menunggu kering, yaitu untuk ini pangkat 1, ini W8 pangkat 2 sama dengan minus C, dan W8 pangkat 3 yaitu minus 1 per akar 2 dikurang C per akar 2. Jadi ulang ini 1 per akar 2 kurang C akar 2. Dan pada kolom yang ini kita dapat tulis, yaitu sini W8 pangkat 0 sama dengan 1, dan sini kita tulis W8 pangkat 2 sama dengan minus C. Ini juga dengan ini W8 pangkat 0 dengan 1 dan W8 pangkat 2 terus minus C. Nah, selanjutnya kita hitung titik ke titik, yaitu kita bisa taruh panah itu ke atas yaitu plus, dan panah ke bawah yaitu minus. Nah, jadi kita lihat titiknya, titik sini, jadi kan titik 0 ke 4, kita lihat nilainya itu 4 ditambah 1, 4 tambah 1, berarti titik sini itu 5. Dan ini untuk nilai X1 sama dengan 2, berarti ditambah 3 kan, berarti sini juga sama dengan 5. Dan ini 3 kan, titik ini 3 ditambah 2 kan, berarti ini ke 6, ini 3 ditambah 2, benar, di sini juga 5. Dan ini 4 ditambah 1 juga 5. Nah, dan sini kan minus, berarti minus 4 dikurang 1 berarti ditambah 1 berarti minus 3. Dan ini minus 3 ditambah 2 berarti minus 1 kan. Nah, ini minus 2 ditambah dengan 3 berarti 1, dan ini minus 1 ditambah dengan 4 berarti 3. Berarti kan sini dia jalan ke sini kan, berarti ini 5. Nah, di sini kan minus 3, kita kalikan dengan W8 pangkat 0, itu minus 3 dikali 1 kan minus 3 kan. Nah, di sini minus 1 dikali dengan ini, berarti hasilnya minus ditambah C akar 2. Oke. Ini kan berarti
minus 1 dikali dengan ini, kita tulis saja minus 1 dikali dengan ini 1 dikali dengan minus J dengan minus J, dan ini 3 dikali dengan minus 1/2 dikurang J akar 2. Jadi 3 dikali dengan minus J akar 2. Nah, begitupun juga sama seperti pada kolom yang kedua, sama seperti kolom yang pertama. Itu kan ini nilai titik ini 5 kan, ke atas tambah, jadi 5 tambah 5 kan 10, dan 5 tambah 5 juga 10, dan ini kan bawah yaitu 5 dikurang 5 0, dan 5 dikurang 5 0. Oke, lanjut. Berarti ini minus 3 ditambah dengan minus J, itu kan berarti jadinya minus 3 minus J kan. Nah, ini 1 minus kali 1 akar 2 minus J per akar 2 ditambah dengan 3 kali minus 1/2 dikurang J akar 2, yaitu hasilnya. Jadi langsung kita tambahkan aja, itu kan hasilnya. Jadi kalau minus 1 minus 1/2 minus 1/2 ditambah dengan minus 3/2 kan jadinya minus 2/2, dan kita jadikan saya jadi penambahan jadi minus 2,828 ditambah J. Ini dikurang ke atas, jadi sini ya, hasilkan minus 3 plus J minus 3, jadi minus 3 plus J. Nah, ini minus ketemu minus plus, nah ini ditambah minus, ini ditambahkan dengan ini, dan hasilnya yaitu 1,414 ditambah J 2,828. Nah, dan ini kita transfer lagi ke sini, jadi ini kan 10, ini 10 ini 0, ini 0, ini minus 3 min J, ini kan minus 2, kita transfer sini, saya kan ini juga kita transfer sini kan, jadi sila ini sama, jadi 10 kan tambah 10 20, dan ini 0, ini 0 kan, dan ini minus 3 dikurang J ditambahkan dengan
minus 2,828 ditambah J 1,414, hasilnya yaitu minus 5,828 dikurang dengan C 2,414. Dan ini kan kita minus kan, jadi ini kan jadi plus. Hasilnya kan ini minus 3 kurang C dikurang dengan minus 2,828 ditambah J 1,14 yaitu hasilnya minus 0,172 ditambah J 0,414. Ini juga ditransferkan minus 3 C. Nah, minus 3 plus C ditambahkan dengan 1,414 plus C 2,828, hasilnya yaitu minus 0,172 C 0,414. Ya kan dikurang, terus ini dikurang dengan ini itu minus 5,828 ditambah dengan C 2,414. Nah, ini kan ya perlu kita ketahui kan, ini penjumlahan bilangan imajiner kan. Nah, maka kita lihat hasil outputnya berarti kan X0 sama dengan 20, X4 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X6 sama dengan 0, X1 sama dengan minus 5,828 minus dikurang imajiner 2,414, X5 hasilnya ini, X3 hasilnya ini, X7 hasilnya ini. Maka apabila kita tulis atau parasikan, berarti XK X0 kan tadi kita lihat 20, X1 nya itu minus 5,828 kurang J 2,414 dan X2 nya yaitu 0,0, X3 nya yaitu minus 0,172 ditambah dengan J 0,414, X4 nya 0, namanya itu minus 0,172 ditambah J 0,414, X6 nya ada 0 dan X7 nya yaitu minus 5,282 ditambah dengan C 2,414. Nah, kita tuliskan ini nolnya, satunya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, begini apabila hasilnya menggunakan fast Fourier transform pada domain frekuensi. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Bila diketahui 8 poin DFT dari output suatu sistem, yaitu
sebagai berikut: Y0 sama dengan 36, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan Y7. Maka tentukan output Yn dari sistem tersebut. Jadi penyelesaiannya ini sama saja seperti soal nomor 1. Kita menggunakan pendekatan DIF, yaitu decimation in frequency, FFT, dengan menggunakan radix 2, yang dimana radix 2 itu bagi menjadi 3 tahap seperti ini. 2, 3. Dan ini radix 2 kan, seperti pada soal yang pertama penyelesaiannya, yaitu dimana ada Y0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sini W80, W8 pangkat 1, W8 pangkat 2, W8 pangkat 3. Ini sama seperti yang tadi. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi kan, sini kan step, dimana ini panah ke bawah negatif. Dan ini saya akan berbeda sedikit penjelasannya seperti soal pertama agar lebih mudah penjabarannya, yaitu sini kita anggap yaitu Y0, F0, dan ini kita anggap F1, kita anggap F2, kita anggap F3, kita anggap F4, kita anggap F5, kita anggap F6, dan kita anggap F7. Dan dimana maka kita hitung nilai yang ada di sini, itu dimana Y0 atau F0 yaitu Y0 ditambahkan dengan Y4 dengan Y4. Dan F1 yaitu Y1 ditambahkan dengan Y5. Mungkin agar lebih mudah kita ke F4 dulu ya. F4 itu kan berarti masuknya ke minus kan. Nah, berarti ini dikurangi dengan ini, ke Y0 kurangi dengan Y4 dan dikalikan dengan W8 pangkat 0. Masuk ke F1 kan berarti Y1 ini ditambah dengan Y5. Nah, masuk ke F5 berarti kan dikurang. Perhatikan saja tanda panahnya apabila dia ke atas, yaitu minus kan, berarti ya sini tuh dikurang semua. Berarti ini Y1 dikurang dengan Y5 dikalikan dengan W8 pangkat 1 masuk ke F2 yaitu Y2 ditambah dengan Y0
F6 Y2 kurang dengan Y6 itu dikali dengan W8 pangkat 2 suka F3 yaitu Y3 ditambah dengan Y7 terus masuk ke F7 mana Y3 dikurang dengan Y7 dikalikan dengan W8 pangkat 3. Nah, kita pinggirkan dulu. Nanti kita masuk ke perhitungannya di mana berarti kan F0 kita ketahui kan Y0 nya sudah diketahui sebagai berikut. F0 yaitu Y0 sama dengan Y4 berarti Y0 yaitu 36 ditambah dengan 0 itu sama dengan 36 ke F4 itu Y0 yaitu 36 dikurang dengan 0 dikalikan dengan 8 pangkat 0 itu 1 kan 1 berarti hasilnya sama 36 F1 yaitu Y1 nya kan minus 5 dikurang 4 akar 2 ditambah J minus 5 min 4 akar 2. Nah F1 nya itu kan ditambah dengan Y5 nya yaitu minus 5 ditambah 4 akar 2 tambah J minus 5 tambah 4 akar 2. Nah hasilnya yaitu minus 10 plus J minus 10. Nah F5 nya yaitu berarti Y1 dikurang dengan Y5 maka kita langsung hasilnya saja ya. Dan kan dikalikan dengan W8 pangkat 1 W8 pangkat 1 itu kan seper akar 2 dikurang J akar 2 maka hasilnya yaitu sama dengan minus 16J. Dari mana minus 16J itu mungkin teman-teman bisa hitung saja sendiri. Sini F2 nya berarti kan Y2 ditambah dengan Y6 dimana Y2 itu kan minus 2J ditambah dengan Y6 itu plus 2J dengan 0. F6 yaitu minus 2J dikurang dengan 2J
sama dengan dikalikan dengan minus J, maka hasilnya yaitu 4. F3 itu Y3 ditambah dengan Y7. Nah, Y3 nya kan tuh ini minus 5 plus 4 akar 2 minus 4 akar 2 itu hasilnya minus 10 C. Nah, F7 kan itu Y3 dikurang dengan Y7. Nah, jadi kan ini dikurangi dengan W8 pangkat 3, yang dimana W8 pangkat 3 itu hasilnya yaitu bernilai minus 1 akar 2 dikurang J akar 2 per akar 2 J per akar 2, maka hasilnya yaitu 16 C. Nah, kan kita sudah mendapatkan nilai F0, F4, F1, F5, F2, F6, F3, F7, dan maka kita transferkan nilainya, ya, ini kan nilainya, maka kita anggap di sini yaitu G0, ini G1, ini G2, ini G3, ini G4, sini G5, ini G6, G7. Nah, maka dapat kita tuliskan kan, berarti kita cari nilai yang ada di sini kan, itu G0 sama dengan berarti F0 ditambahkan dengan F2. Terus masuk G1. G1 itu F1 ditambah dengan F3. F1 ditambah dengan F3. Masuk berarti ke G2. G2 nya berarti F0 dikurangi dengan F2, dan G3 nya itu F1 dikurangi dengan F3, dan ini dikali dengan W8 pangkat 0, dan ini dikali, jangan lupa dikali dengan W8 pangkat 2. Selanjut ke G4. Nah, G4 nya ini sama dengan berarti F4 ditambah dengan F6. G5 ya berarti F5 ditambah dengan F7. Masuk ke G6. G6 ya berarti F4 dikurangi dengan F6, dan jangan lupa dikali dengan W8 pangkat 0. Terus masuk ke G7. G7 nya berarti kan F5 dikurangi dengan F7, dan dikalikan dengan W8 pangkat 2.
Nah, kan di sini sudah kita ketahui kan nilainya F0, F4, F1 sampai dengan F7. Maka kita langsung hitung saja G0 nya. F0 ditambah F2 berarti F0. 0 ditambah F2 berarti 36. F2 nya kan di sini 0 berarti 36 tambah 0 dengan 36. Cari G1. G1 nya kan F1 ditambah F3. F1 ini tambah dengan F3. Kita langsung saja hasilnya. Yaitu minus 20. Itu penjumlahan imajiner ya. Kita melakukan penjumlahan imajiner. Dan G2 yaitu kan F0 dikurang F2. F0 nya itu 36 dikurang F2 nya yaitu 0 dikali dengan W8 berarti hasilnya kan 0. Hasilnya F0 kan 36 berarti hasilnya kan 36 dikali dengan W8. W8 pangkat 0 itu sama dengan 1. Masuk ke G3. G3 nya yaitu kan F1 dikurang F3 dikali dengan W8 pangkat 2. Nah, F1 kan kita tahu yaitu minus 10 plus J minus 10. Nah, ini dikurangi dengan F3. F3 nya itu nilainya minus 10 plus 10J, maka hasilnya yaitu 20. Lanjut ke G4. G4 nya itu F4 ditambah F6. F4 nya itu benar 36, F6 nya tambah 4 berarti 36 ditambah 4 dengan 40. Masuk ke G5. G5 nya kan F5 ditambah F7. F5 nya itu menjadi minus 16J, F7 nya itu 16J, maka hasilnya yaitu kan 0. Nah, masuk ke G6. G6 nya yaitu F4 minus F6 dikali dengan W8 pangkat 2, maka hasilnya yaitu 32. Nah, terakhir yaitu G7. G7 yaitu F5 dikurang F7 dikali W8 pangkat 2, maka hasilnya kita lanjut ke hasilnya yaitu 32. Nah, maka kita sudah dapat hasil G0, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7. Oke, setelah kita mendapatkan nilai G0, G1, G2, G3, G4, G5, G6, dan G7, maka kita harus menghitung yaitu output akhirnya, yang dimana akan kita simbolkan dengan H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Oke. Berarti kan sama saja seperti sebelumnya, yang dimana kita mencari H0. H0 berarti G0 ditambah dengan G1. H1 nya berarti G0 dikurang dengan G1.
dikalikan dengan W8 pangkat 0. H2-nya G2 ditambah dengan G1 terus sekali H3-nya berarti G2 dikurang dengan G3 dikurang dengan G3 dikalikan dengan W8 pangkat 0. Lanjut ke H4. H4-nya G4 ditambah dengan G5. Terus H5-nya G4 dikurang dengan G5 dikalikan dengan W8 pangkat 0. Ke H6-nya itu G6 ditambah G7 sama dengan dan untuk H7 nya yaitu G6 dikurang dengan G7 dikalikan dengan W8 pangkat 0. Oke, kita langsung hitung, yaitu H0 nya sama dengan G0 ditambah G1. G0 ditambah dengan G1 berarti 36 dikurang 20 sama dengan 16. Maka untuk memperkecil hasilnya kita bagi 8, hasilnya yaitu 2. H1-nya berarti G0 dikurang G1. G0-nya berarti 36 ditambah dengan 20 berarti 56. Nah, bagi dengan 8 yaitu 7. Lanjut ke H2. H2-nya G2 ditambah G3. G2-nya yaitu 36 ditambah 20. 56 dibagi 8 hasilnya 7. Lanjut H3-nya yaitu G2 dikurang dengan G3. G2-nya yaitu 36 kurang dengan 20. 16 dibagi dengan 8 sama dengan 2. Kita lanjut H4 yaitu G4 tambah dengan G5. G4 akan 40 ditambah dengan 0 yaitu 40 dibagi 8 itu sama dengan 5. Lanjut ke H5-nya yaitu G4 dikurang G5. Sebenarnya untuk H1, H3 dan H5 ini dikali dengan W8 pangkat 0 karena W8 pangkat 0 kan dikali 1, hasilnya akan sama saja. Maka untuk H5 ini yaitu berarti G4 dikurang dengan G5. G4-nya 40 dikurang dengan 0 sama dengan 40 bagi dengan 8, hasilnya sama itu 5. Lanjut ke H6 ya yaitu G6 ditambah dengan G7. G6-nya kita ketahui yaitu 32 ditambah dengan 32 hasilnya 64 dibagi dengan 8 sama dengan 8. Itu H7-nya 32
yaitu G6 dikurang G7, 32 dengan dikurang dengan 32 hasilnya 0. Maka apabila kita jabarkan, berarti kan ini outputnya itu yaitu kan tadi kita suruh mencari YN. Nah, YN ya berarti ini 2,7, 2,5, 8,0. Nah, kita si N segini. Tuh ini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 8 titik. Dapat kita ketahui hasilnya ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya untuk soal nomor 1 dan 2 ini hampir sama, hanya pada nilainya diketahuinya, yaitu soal nomor 2 itu lebih kompleks karena menggunakan yang diketahui yaitu menggunakan angka bilangan kompleks. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.